Shalom, saudara-saudaraku jemaat Kristus, marilah kita beribadah. Kita bernyanyi Kidung Jemaat 240A, Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di tabalai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kabar baik hari ini, Markus 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Saudaraku, dalam pengajarannya, Yesus menyampaikan bahwa salah satu prasyarat memasuki kerajaan Allah adalah seperti seorang anak kecil. Mungkin kita bertanya, kenapa Yesus menjadikan anak kecil sebagai contoh atau teladan dalam menerima Injil kerajaan Allah? Minimal ada 3 hal yang perlu kita petik, kita camkan dan renungkan. Yang pertama, ada kepercayaan, trust dalam diri anak-anak. Seorang anak tak sungkan menaruh kepercayaan atau trust, baik kepada ayah, ibunya, atau keluarganya. Sebab ia percaya ayah, ibu, atau keluarganya memberi kenyamanan terindah dan kebahagiaan paling berharga baginya. Demikianlah kita pun hendaknya memiliki kepercayaan yang penuh bahwa dalam kerajaan Allah kita merasakan ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan yang sempurna. Yang kedua, ada ketaatan pada diri anak-anak. Pada dasarnya, naluri alamiah seorang anak adalah patuh dan taat kepada siapa saja yang memiliki otoritas yang lebih tinggi daripadanya. Bukanlah karena ia tidak kritis, tetapi justru karena ia memiliki ketulusan dan keikhlasan hati untuk menerima perintah yang didengarnya. Ketaatan itu ia wujudkan dengan menjalankan pesan atau tugas yang disampaikan kepadanya. Yang ketiga, ada sifat dan tindakan yang mudah melupakan dalam diri anak-anak. Hal ini tentulah bukan karena ia sudah pikun atau pelupa, sebab ia sendiri masih sangat belia. Anak-anak secara keseluruhan tidaklah pernah belajar untuk menyimpan dendam dan sakit hati, serta memelihara kebencian di dalam dirinya. Sekalipun ia sering dibuat menangis oleh siapa dan karena apapun itu. Ia boleh saja berkelahi atau berantem dengan temannya sesama anak kecil. Tetapi tidak seberapa lama mereka akan kembali bermain bersama serta bergembira dan tertawa di dalam permainannya. Sebab mereka telah melupakan perselisihan mereka dan lebih mencari serta mengutamakan kegembiraan dalam pertemanannya tersebut. Saudaraku, ketiga hal ini tidaklah sulit bagi kita dalam kehidupan kita, terlebih untuk memasuki kerajaan Allah. Sebab sesungguhnya kita pun pernah menjadi anak kecil dan memiliki ketiga sifat tersebut. Saatnya sekarang kita belajar menggali dan menyegarkan kembali
sifat hakiki yang pernah kita miliki yang dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga hidup kita berkenan kepadanya dan kita hidup dalam kerajaannya. Salam sehat bagi kita. Tuhan memberkatimu dan menambahkan sukacita bagi keluargamu. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih untuk setiap berkat yang kami peroleh, karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tak terhitung dan tak ternilai berkat-Mu bagi kami. Engkau setia mengasihi kami, memelihara hidup kami, menambahkan usia bagi kami, menambahkan hikmat kebijaksanaan kepada kami, terlebih oleh firman-Mu. Firman-Mu jalan kehidupan bagi kami. Berkatilah kehidupan kami sepanjang waktu. Berilah damai sejahtera dan sukacita bagi keluarga kami. Biarlah kami tinggal dengan nyaman, tenang, dan dalam damai sejahtera-Mu dalam rumah tangga kami. Berkatilah pekerjaan, usaha, karir kami. Lindungi dan jagailah kami ketika kami keluar dari rumah kami, di tengah-tengah perjalanan kami, atau di tengah-tengah pencaharian nafkah hidup kami. Tuhan kiranya menolong kami. Berkati anak-anak-Mu yang berjuang meraih cita-cita masa depannya, baik oleh studinya, baik oleh pekerjaannya, dan juga oleh penantian dan pencarian mereka akan jodoh pasangan hidupnya. Kiranya Tuhan berkenan memberi yang terbaik dari Tuhan dalam hidup mereka. Berkati para orang tua kami, para lansia. Topanglah hidup mereka, berikan kekuatan kepada mereka, pelihara kesehatan mereka. Berkatilah juga para nama balu, anak-anak yatim piatu, pelihara hidup mereka, Engkaulah perlindungan mereka. Tak putusnya kami berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sakit, yang menjalani pengobatan di rumah atau di rumah sakit untuk pemulihan atau untuk tindakan operasi. Kiranya Tuhan memberkati para medis, keluarga, obat-obatan, peralatan, makanan, minuman yang diperlukan. Biarlah mereka merasakan kelegaan karena Tuhan menjamah tubuh mereka. Berkatilah seluruh gereja-Mu di dalam pelayanannya. Biarlah Injil Kerajaan Allah selalu diwartakan di tengah dunia ini. Jadilah kehendak-Mu bagi kami. Dalam Kristus kami berdoa, dan sempurnakanlah doa kami ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu. Amin. Salam sehat bagi kita, selamat beraktivitas. Horas.